Selamat datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Poso. Inilah panduan pengisian laporan kegiatan penanaman modal versi OSSRBA. Laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi atau beroperasi komersial maupun yang sudah. Isi dari laporan ini mencakup 1. Realisasi penanaman modal, 2. Realisasi tenaga kerja, 3. Realisasi produksi. Periode pelaporan laporan kegiatan penanaman modal. Bagi pelaku usaha kecil yang memiliki modal usaha atau rencana investasi sekitar 1-5 miliar, laporan disampaikan setiap 6 bulan atau per semester, yaitu pada semester 1, pelaporan dilakukan pada tanggal 1-10 Juli. Pada semester 2, pelaporan dilakukan pada tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya. Bagi pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar, laporan LKPM disampaikan setiap 3 bulan atau per triwulan, yaitu pada triwulan 1 pelaporan disampaikan pada tanggal 1-10 April. Laporan triwulan 2 disampaikan pada tanggal 1-10 Juli. Laporan triwulan 3 disampaikan pada tanggal 1-10 Oktober, dan laporan triwulan 4 disampaikan pada 1-10 Januari tahun berikutnya. Langkah pertama dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM adalah dengan mengunjungi laman oss.go.id. Jika Anda belum memiliki akun OSS, silahkan klik daftar terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun OSS, silahkan klik masuk. Kemudian, masukkan username dan password akun OSS Anda. Setelah login berhasil, silahkan masuk pada menu pelaporan. Kemudian, klik laporan LKPM. Kemudian, klik pelaporan untuk melanjutkan proses pelaporan. Anda akan memasuki laman daftar laporan yang berisi kegiatan usaha yang sudah dilaporkan pada periode sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah klik buat laporan. Kemudian, pilih kegiatan usaha tahap konstruksi yang akan dilaporkan pada periode berjalan dengan mencentang checkbox. Setelah itu, klik selanjutnya untuk melanjutkan proses pembuatan laporan. Setelah memilih kegiatan usaha dan klik selanjutnya, akan muncul pop-up pemberitahuan siap operasional dan komersial. Klik tidak untuk melanjutkan proses pengisian laporan LKPM tahap konstruksi atau persiapan. Tetapi, jika kegiatan usaha yang Anda pilih sudah siap operasional dan komersial, klik ya untuk melanjutkan ke tahap verifikasi siap produksi atau operasi komersial. Periksa data proyek Anda. Sistem akan menampilkan data kegiatan usaha yang akan dilaporkan secara terperinci yang meliputi 1. Data kegiatan berusaha, 2. Rencana investasi, 3. Total realisasi sampai periode sebelumnya, 4. Tingkat resiko, 5. Status sertifikat standar atau izin, 6. Persyaratan dasar dan UMKU. Kemudian, lengkapi realisasi penanaman modal, modal tetap. Nilai tambahan realisasi wajib diisi oleh Anda. Pengisian ini mencakup 1. Pembelian dan pematangan tanah, 2. Bangunan, gedung, 3. Mesin, peralatan dan suku cadang, 4. Kebutuhan lain-lain. Pastikan pengisian data tambahan realisasi dalam jangka estimasi dari nilai rencana penanaman modal. Setelah Anda melakukan pengisian, nilai tambah akan dikalkulasi sampai dengan periode pelaporan dan akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis pada kolom total akumulasi realisasi. Selanjutnya, lengkapi realisasi penanaman modal, modal kerja. Tambahan realisasi modal kerja adalah data yang wajib diisi jika total akumulasi realisasi modal tetap lebih dari atau sama dengan 90% rencana penanaman modal dari modal tetap. Tetapi, apabila akumulasi realisasi modal tetap kurang dari 90% rencana penanaman modal dari modal tetap, maka tambahan realisasi modal kerja tidak dapat diisi. Pastikan pengisian data dalam jangka estimasi dari nilai rencana penanaman modal.
Nilai tambahan yang telah dimasukkan akan dikalkulasi sampai dengan periode pelaporan secara otomatis pada kolom total akumulasi realisasi. Pada realisasi tenaga kerja, data yang wajib Anda isi yaitu 1. Total tenaga kerja periode sebelumnya baik laki-laki, perempuan, dan asing. 2. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan baik laki-laki, perempuan, dan asing. 3. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan baik laki-laki, perempuan, dan asing. 4. Tenaga kerja lokal setempat. Kolom pengisian total tenaga kerja periode sebelumnya hanya terbuka pada saat pertama kali melakukan laporan LKPM pada sistem OSS berbasis risiko. Nilai tenaga kerja yang dimasukkan akan dikalkulasi dan ditampilkan secara otomatis pada kolom total tenaga kerja sampai periode pelaporan. Kemudian, data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, jika ada, yang wajib Anda isi yaitu 1. Kategori permasalahan. 2. Detail permasalahan. 3. Keterangan permasalahan. Setelah itu, klik simpan permasalahan. Anda dapat menyimpan lebih dari satu permasalahan. Untuk menghapus data permasalahan, dapat dilakukan dengan mencentang pada kotak centang pada masalah yang dipilih, kemudian klik hapus. Pada data petugas penanggung jawab, laporan yang harus Anda lengkapi meliputi 1. Nama petugas. 2. Nomor telepon petugas. 3. Jabatan. Apabila Anda bukan karyawan perusahaan, silakan isi sebagai kuasa direksi. 4. Email. Kemudian, baca dan pahami penyataan dengan teliti, lalu centang kotak di disclaimer. Untuk melihat format cetakan LKPM, klik pratinjau. Setelah dirasa selesai, klik kirim laporan untuk mengirim LKPM. Pengisian perubahan data nilai total akumulasi dapat digunakan apabila Anda melakukan pelaporan LKPM untuk pertama kali di OSS berbasis risiko. Fitur ini hanya bisa digunakan satu kali untuk pemutakhiran nilai akumulasi realisasi penanaman modal sesuai dengan kondisi real. Untuk menampilkan form pengisian dan perubahan data nilai total akumulasi, klik perubahan data nilai total akumulasi. Klik surat pernyataan untuk menampilkan form pernyataan penyesuaian nilai total akumulasi realisasi penanaman modal. Surat pernyataan ini wajib Anda isi. Setelah melengkapi dan mengirimkan data pelaporan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa laporan telah berhasil dikirim. Klik kembali ke halaman utama untuk kembali ke daftar LKPM. Atau klik buat laporan baru untuk melaporkan LKPM kegiatan usaha lainnya. Setelah menyelesaikan pengisian LKPM tahap konstruksi atau persiapan dan mengirimkan laporan LKPM, status laporan akan menunjukkan terkirim. Kementerian atau lembaga atau daerah akan melakukan verifikasi atas LKPM tahap konstruksi atau persiapan yang telah terkirim. Lakukan pengecekan secara berkala untuk melihat status LKPM Anda.